Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UI Halal Center atau Universitas Indonesia, Pusat Riset Halal Universitas Indonesia adalah lembaga yang didirikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan industri halal. Di dalam lembaga ini juga ada LPH, Lembaga Peneliti Halal, yaitu bagaimana melakukan penelitian terhadap produk-produk yang akan dilihat secara laboratorium apakah hal tersebut betul-betul halal adanya. Dan UI Halal Center juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terkait dengan misalnya tentang penyembelihan korban secara halalan thayyiban. Nah, juga UI Halal Center melakukan penelitian-penelitian terkait dengan industri halal, baik di sisi dari segi ekonomi, dari segi hukum, maupun dari segi sosial. Kita berharap dengan adanya UI Halal Center ini itu bisa ikut serta di dalam membangun industri halal di Indonesia khususnya, dan itu adalah wilayah yang sangat diperebutkan, karena Indonesia adalah negara konsumen terbesar produk halal di dunia ini. Jangan sampai kita hanya sebagai masyarakat konsumtif, tetapi kita juga ikut serta di dalam menjadi subjek, menjadi pelaku di dalam industri halal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Kiai Khalil Nafis selaku Ketua MUI Pusat, dan juga yang terhormat juga kepada Sekretaris dari UI Halal Center yang ada di UI, yaitu Pak Kiwamuddin Eshum. Di acara sesi kali ini kita akan mendengarkan materi tentang standarisasi penanganan dan penyembelihan hewan kurban di masa pandemi. Nanti akan sesi berlangsung oleh Pak Kiwamuddin Eshum selaku moderator, dan juga pemateri yaitu Pak Kiai Khalil Nafis selaku Ketua MUI Pusat. Mungkin bisa langsung saja kepada Pak Kiwamuddin Eshum untuk memulai acara tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Arik. Ya, sebelum memulai acara, marilah kita buka acara kali ini dengan membaca Bismillah ala hadinillah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, di sini saya mewakili keluarga besar UI Halal Center. Ya, perlu diketahui Pak Khalil Nafis, alhamdulillah UI Halal Center merupakan UKKPTN, unit kerja khusus pelayanan dan pengabdian masyarakat yang langsung di bawah Universitas Indonesia. Ya, kemarin kita baru dapat SK dari Rektor Universitas Indonesia yang diketuai oleh Dr. Muhammad Lutfi. Nah, wakil ketuanya Dr. Mulawarman Hanase, dan saya sebagai sekretarisnya. Ya, mungkin ini juga kita harus sowan kepada panjenengan juga selaku yang mengerti juga tentang ekonomi syariah. Nah, selanjutnya UI Halal Center memiliki inisiatif untuk mengedukasi masyarakat juga bagaimana tentang penanganan hewan kurban, khususnya di masa pandemi ini. Jadi kami ingin menayangkan
video wawancara dengan Pak Kiai Holil Nafis tentang fikih kurban pada masa pandemi. Ya, untuk selanjutnya, Assalamualaikum Pak Kiai Holil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kiwamuddin dan teman-teman di Halal Center Universitas Indonesia. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Ya, alhamdulillah. Pak Kiai Holil juga termasuk pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah. Beliau juga salah satu akademisi Universitas Indonesia, dosen di Universitas Indonesia. Ini selanjutnya Pak Kiai Holil Nafis. Ini kan memang kurang lebih tinggal 10 hari atau 11 hari menjelang Idul Adha ya. Umat Islam Indonesia biasanya merayakan Idul Adha dan merayakan Hari Raya Kurban, menyembelih hewan kurban. Nah, menurut pandangan Pak Kiai Holil Nafis sendiri, apakah ada perbedaan penanganan hewan kurban pada masa pandemi dengan masa sekarang ini Pak Kiai? Ya, tentunya namanya kurban tetap kurban, nggak ada bedanya pada saat pandemi maupun pada saat normal. Artinya persyaratan tetap, penyembelihan tetap itu tidak berubah. Karena kita bisa melakukan pada saat pandemi ini. Hanya mungkin tata caranya yang perlu diadaptasi dengan kondisi sekarang. Umpamanya penyembelihan itu jangan terlalu banyak yang menonton, bahkan nggak perlu ditonton. Yang dalam tausiahnya MUI nomor 140440 2021 pada tanggal 2 Juli lalu berkenaan dengan penyembelihan korban, ya tetap dilaksanakan, tidak boleh diliburkan. Karena kita punya cara, diantaranya adalah disembelih dengan terbatas, di tempat itu penyembelih saja. Kalau memang dimungkinkan terjadinya kerumun, bisa dipotong di rumah potong. Sehingga kita menerima sudah prosesnya selesai, tinggal pembagian pada masyarakat sekitar. Karena di hewan kurban itu kan juga wa'atimul ba'isal fakir, jadi juga memberikan makan kepada orang yang berkurban dan kepada orang fakir. Jadi orang yang berkurban itu tidak berarti tak boleh ngambil, beda dengan zakat ya. Tapi kurban itu sunnah. Orang yang berkurban itu juga makan dari sebagian hewannya itu. Oleh karena itu, bisa disembelih di pemotongan hewan, bisa juga disembelih di tempatnya sendiri. Seperti di pesantren saya bertekad mau motong di pesantren, hanya pintu gerbang saya tutup kunci, dijaga satpam, yang motong nanti saya panggil tukang potong. Jadi kita dipotong di tempat, bisa dilakukan oleh terbatas orang-orang yang ada di pesantren saja. Ya, untuk selanjutnya Pak Kiai Holil Nafis, apakah penanganan pada hewan kurban tersebut harus dengan izin gugus tugas COVID atau ada penanganan kesehatan dari Menteri Kesehatan dan yang Dinas Kesehatan agar memang sesuai dengan protokol kesehatan? Kalau berkenaan dengan protokol kesehatan tentu sudah ada beberapa surat edaran. Ada surat edaran dari Kementerian Agama, ada juga dari instruksi Kementerian Dalam Negeri. Itu juga ada surat edaran dari pemerintah daerah. Intinya adalah yang dilarang bukan kurbannya, tapi kerumunannya. Oleh karena itu yang menyebabkan kerumunan itulah yang tidak diperbolehkan. Tapi tidak hanya sebenarnya pada nyembelih, apa saja yang berkerumun. Cuman di sini biasanya terjadi kerumunan pada saat penyembelihan hewan itu. Nah, berkenaan dengan kesehatan, tentu berkenaan dengan kesehatan dari syaratnya hewan korban, dia harus tidak boleh ya al-a'waj yang pincang, tidak boleh al-marid, juga tidak boleh yang sakit. Jadi disitulah peran Kementerian Kesehatan untuk memeriksa hewan kurban benar-benar sehat. Apalagi sekarang ini kan hewan macam-macam ya, datangnya dari mana-mana dan mungkin interaksinya, sehingga kalau dulu ada flu burung dan mungkin ada penyakit yang akan membahayakan ketika dikonsumsi oleh manusia, itulah kewenangan dari Kementerian Kesehatan ngecek pada hewannya. Tapi berkenaan dengan COVID-nya, tentu kembali kepada peran Satgas ya. Bagaimana pada saat itu kan sampai tanggal 20, ya sudah tanggal 20 nggak usah motong.
Kita kan masih ada tanggal 21, 22, 23. Jadi pemotongan hewan itu kan fi yaumil id wa ayyamit tasyrik. Di tanggal 20 itu pas tanggalnya 10 Dzulhijjah. Ya kalau di situ masih tidak boleh, kita masih PPKM ya. Ya kita motong di tanggal 21, 22 atau 23. Tetapi bukan masalah tanggalnya sebenarnya. Kalau belum melandai ya nggak ada gunanya. Jadi ini bukan soal kayak waktu motongnya berkenaan dengan COVID, tidak. Tapi gimana bisa menghindar dari COVID. Jadi tanggal itu bukan penentu terhadap bebasnya dari COVID. Itu hanya bagaimana kita melandaikan. Karena pandemi COVID-19 ini kan bagaikan api. Sementara bahan bakarnya itu adalah manusia. Jadi ketika manusianya nggak ada, maka apinya mati. Jadi begitu juga kita ketika melakukan physical distancing, ya, membatasi pergerakan, agar apa? Pada saat sudah melewati waktu-waktu virus itu bergejala, virus itu aktif, sehingga kita positif, itu tidak sampai menularkan. Ketika habis waktunya dia aktif dan positif, sehingga ya mati dengan sendirinya virus itu dan tidak menularkan kepada yang lain. Itu sebenarnya maqasidul a'zam, tujuan utama dari kita melakukan PPKM, physical distancing, dan ya aturan untuk bagaimana pelaksanaan ibadah kurban pada saat pandemi ini. Ya, apakah ada minimal orang ya Pak Kiai untuk penanganan hewan kurban ini? Karena tadi kan mengatakan bahwa tidak boleh berkerumun. Ya, kerumun itu kan kembali kepada uruf, kepada adat. Berapa jumlahnya nggak pernah ada jumlahnya. Bisa saja 3 orang, orang lain semua itu berkerumun. 5 orang satu keluarga yang nggak berkerumun, jadi bukan jumlah. Sebenarnya interaksi orang baru dengan orang lain. Nah, di sini juga berkenaan dengan motong berapa jumlahnya. Ya, kalau orang awam itu 5 orang aja nggak bisa robohin sapi. Tapi 1 orang bisa robohin sapi. Jadi sangat relatif lah ya. Makanya dibawa ke rumah hewan potong agar ya di sana itu lebih mudah lah. Tidak menimbulkan mungkin bahaya dan seterusnya. Terima kasih kepada Pak Kiai Holil Nafis. Ya mungkin di sini juga ada teman-teman yang mau bertanya terkait penyembelihan hewan kurban. Ya monggo kepada sahabat Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat dan salam tajim Pak Kiai dari diri saya. Nama saya Dimas Yosyano. Kebetulan kan saya juga santri. Kiranya Pak Kiai, kalau soal hewan kan tadi Pak Kiai sudah menyampaikan syarat hewannya itu harus sehat. Kemungkinan kan kita sekarang ini terkait COVID-19 itu kan virusnya itu emang seperti api ya, yang mana bahan bakarnya itu adalah manusia. Dan sekarang kan banyak tukang-tukang hewan kurban di pinggir jalan, walaupun masih PPKM itu masih banyak ya. Itu kan kita tidak tahu apakah hasil dari penjualnya gitu, atau kurirnya yang mengantarkan itu positif atau tidak, itu ketika bersentuhan dengan si hewan kurban, apakah itu bisa mempengaruhi virus COVID-19, penyebaran virus COVID-19 ini Pak Kiai? Banyak positif gitu, harus dites dulu gitu. Tapi bukan berarti hewan kurbannya yang positif, maksudnya hewan kurbannya itu menjadi wadah menularkan virus COVID-19 Pak Kiai. Ya, sebenarnya kan virus itu menular melalui interaksi kita. Kalau yang varian baru Delta itu kan kita papasan pun bisa kena. Makanya kita sekarang nggak cukup hanya 1 masker, apalagi yang masker cuman masker bedah itu, yang bukan masker yang tebal ya. Kalau saya ketepatan menggunakan masker yang tebal seperti ini mungkin lebih kuat kayak begini ini. Lebih kuat. Jadi ini berlapis sampai 3. Karena kalau yang biasa itu ketika dibuka ya masih keluar. Karena itu kita memang benar-benar super hati-hati. Bisa saja dari tangannya, umpamanya pegang, lalu pegang talinya dipegang lagi, itu juga bisa menimbulkan. Oleh karena itu, tetap saja kita berhati-hati, cuci tangan, ya,
juga menggunakan masker. Insya Allah nanti pada saat penyembelihan pun kalau di tempat saya pakai masker semuanya, dan juga interaksi tangan juga harus juga kita segera menghindarinya, dan tidak ada salaman, dan kalau memangnya pergantian pegangan seperti halnya pisaunya pun juga harus cuci tangan dan jangan pegang ke mulut, kan lewatnya dari mulut dan hidung dan juga mata, sehingga tangan tuh hati-hati, jangan, kita kan sering begini kalau sesuatu itu, sehingga ini memudahkan untuk menularkan. Maka sebelum cuci tangan jangan pegang benda-benda yang lain. Nah, kemungkinan ada, tapi kita jangan terlalu paranoid juga. Ya, jadi kita kadang-kadang paranoid. Ini kan ada dua kutub di tengah-tengah kita. Ada orang yang sangat percaya dengan kerangka medis, sehingga apa-apa itu diukur dengan medis, dan medis adalah segala-galanya. Padahal di medis pun juga masih meraba-raba, termasuk obatnya itu obat yang mana kan masih meraba-raba, karena kita sampai sekarang belum menemukan yang efektif betul bagaimana mengobati COVID-19 ini. Nah, ada juga sebaliknya, karena ini makhluk Allah diserahkan kepada Allah semata, gitu ya. Jadi akhirnya dia menjadi jabariyah, yang pertama rasionalisme, yang ini menjadi orang yang fatalism, orang yang tak mau berupaya. Kita ini tengah-tengah. Jadi kalau ada ta'un, maka kita harus menghindarinya. Tapi harus ingat, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Kita tidak akan kena kecuali Allah sudah takdirkan di Lauhul Mahfuz. Nah, karena itu kita banyak salah paham, saking takutnya COVID, kita ya sampai nggak ngapa-ngapain. Padahal di sisi lain, ya dia juga interaksi, beli ke warung juga interaksi, juga beli online juga dibawa. Dulu kan kita sampai 3 hari namanya paket tuh nggak dibuka-buka. Sekarang sudah ada tahu caranya, dibuka langsung cuci tangan, bisa dipakai. Demikian juga dulu awal-awal kita sama sekali nggak berani ke masjid. Maka sekarang bila saya bilang jangan tutup masjid, cuma jangan kerumun. Jadi yang ditutup itu adalah kegiatan jemaah yang menimbulkan kerumunan. Tapi azan tetap, menyiarkan sesuatu dari masjid tetap, bahkan mungkin infak dan sedekah di masjid bisa disalurkan kepada jamaah yang kurang mampu, yang sedang melakukan isoman atau yang sedang PPKM begini kan. Ada orang yang hidupnya itu adalah untuk kerja sekarang, untuk makan besok dan besok lusa. Ketika udah seminggu begini nggak bekerja, mereka mau makan apa? Bantuan belum ada dari pemerintah. Oleh karena itu, kita berupaya sebisa mungkin mengikuti kerangka syar'inya, berupayanya. Tapi ingat, kita jangan terlalu paranoid. Kita adalah makhluk Allah yang Allah sudah takdirkan di Lauh Mahfuz. Jadi kita tetap seimbang antara berupaya dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketepatan dengan cara begitu udah hati-hati kena juga, ya pasrahkan kepada Allah. Ada teman yang nggak keluaran, kena juga. Ada yang nggak pulang-pulang, nggak kena-kena kan gitu. Kemudian kita jadi fatalism, oh ini juga bebas aja kemana-mana, nggak kena, nggak pakai masker. Ada teman saya sampai sekarang tuh nggak percaya kepada COVID ini. Kalau dalam surveinya Profesor Hamdi Muluk itu 15% loh yang nggak percaya adanya COVID ini. Jadi kita di tengah-tengah saja, umatan wasatoh, umat yang moderat, berupaya sebaik mungkin, ya menghindari sebisa mungkin, dan saat bersamaan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan dibalik, nggak berupaya apa-apa diserahkan kepada Allah, itu salah. Demikian juga berupaya sebisa mungkin menurut medis, tapi lupa untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Kiai Khalil Nafis ya. Intinya apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Khalil Nafis tadi, ya kurban di masa pandemi ini tetap boleh, tapi harus sesuai dengan protokol kesehatan dan memang dengan segala kehati-hatian. Ya, apa yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis ini, ya sahabat-sahabati, nanti kita akan jadikan dan kita akan edukasi kepada masyarakat masjid sekitar, yang mana ya Bapak Dimas ini kan selaku panitia kurban di tempatnya ya. Nanti silahkan edukasi di sana. Ya mungkin untuk yang terakhir kali ya Pak Kiai Khalil Nafis, anjuran untuk masyarakat untuk
mengurus masjid dan untuk masyarakat yang mau berkurban di masa pandemi ini? Ya monggo Pak Kiai. Teman-teman sekalian, para jamaah rahimakumullah, untuk di tempat yang merah saya pikir tidak perlu memaksakan mengadakan sholat Id di masjid secara berkerumun. Tapi andaikan umpamanya hanya 10 orang, 5 orang masjid gede, ya silahkan. Ya, atau orang-orang terbatas di situ saja, tapi koordinasi dengan Satgas Covid. Karena kita di bawah pemerintah harus taat pada pemerintah. Di area yang hijau ya sholat Id biasa, ya takbiran biasa, tapi nggak usah keliling-keliling karena sekarang kita apalagi di daerah Jawa dan Bali, ya silahkan. Tapi tetap mentaati prokes. Berkenaan dengan kurban, ya silahkan hari kurban tidak harus diselesaikan pada hari pertama saat Lebaran, tanggal 20 insya Allah, bisa dilaksanakan pada 21, 22, atau 23. Sehingga PPKM sudah selesai, dengan harapan kalau sudah selesai PPKM itu udah landai, karena 2 minggu api itu tidak merayap kemana-mana, kira-kira begitu. Virus sudah tidak menular kemana-mana, diharapkan seperti itu. Bukan berarti karena tanggal 21 berarti virusnya udah nggak ada, bukan. Tetapi diharapkan dengan 14 itu di karantina, ya virusnya itu sudah tidak lagi efektif untuk menularkan kepada yang lain. Yang melaksanakan kurban, silahkan dipotong tapi jangan berkerumun. Barangkali yang dulu ditonton nggak usah ditonton. Begitu juga pembagiannya jangan sampai bersamaan biar nggak berkerumun. Ya kalau memang dirasa kurang bisa untuk memotongnya, bisa lewat rumah potong hewan sehingga bisa dilaksanakan di sana dan kita menerima jadinya untuk disebarkan kepada masyarakat atau pihak orang yang berkurban. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan segera selesai kita dari pandemi ini dan diberi sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban ya kurban, kalau punya duit lebih lagi bisa bersedekah. Jangan sampai kita bersedekah dinamain kurban, kurban dinamakan sedekah. Dua entitas ibadah yang berbeda. Baiknya kita berkorban, ya kita juga bersedekah. Kata-kata kita mau berkorban, ya silahkan. Atau mau bersedekah saja tanpa berkorban, juga silahkan. Karena sama-sama sunnah. Yusabu ala fa'ilihi, wala yu'aqabu ala tarkih. Diberi pahala kalau kita mengerjakan, dan tidak ada apa-apa. Tidak ada dosa kalau kita tidak mengerjakan kurban atau sedekah itu. Hanya anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, tapi penting untuk kita saling berbagi dan melepas hewani kita dengan cara kita menyembelih hewan kurban. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya terhadap hewan kurban pada masa pandemi ini. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Monggo. Ya, terima kasih kepada Bapak Kiai Khalil Nafis selaku Ketua MUI Pusat dan juga kepada Pak Kiamuddin Eshum selaku Sekretaris dari UI Halal Center. Demikian acara ini selesai. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.